Sama siapa ya? Sama Bastian ambek kayak Ya udah kumpulin anak-anak. Guys, Ya. guys, ada tugas sama. Oh iya. Ini kan suruh buat renungan. Ini kan yang maju wakilan. Enaknya maju siapa? Grace aja. yang bener aja. Gak apa-apa, santai saja. Nanti kita bantu bikin teksnya. Nah, akhirnya udah selesai. Ini boleh baca kan? Boleh, baca dikit-dikit gak apa. Oke. Pagi Bu Ipang dan teman-teman, saya Graciela Emma. Kali ini saya akan mewakilkan dari kelompok 1 dalam membuat renungan. Di zaman sekarang, kerajaan Allah memiliki makna yang sangat luas dan gereja memiliki nilai-nilai yang sangat penting dalam mengembangkan kerajaan Allah. Contohnya, seperti gereja mengajarkan kasih sebagai nilai yang paling penting dalam mengembangkan kerajaan Allah. Kasih ini tidak hanya berupa perasaan, tetapi juga berupa tindakan yang sesuai dengan perintah Allah. Dalam Korintus 1 pasal 6 ayat 10, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah melibatkan kehidupan yang beriman yang tidak hanya berupa kepercayaan, tetapi juga berupa tindakan yang sesuai dengan perintah Allah. Dalam menganut agama-agama ini, orang-orang Indonesia cenderung menjalankan ibadah dan merayakan perayaan agamaan secara khusyuk. Beberapa orang mungkin lebih taat dalam menjalankan keagamaan mereka, sementara yang lain mungkin lebih santai dalam praktik keagamaan. Namun, pada umumnya, orang-orang Indonesia tetap menghargai keberagaman agama dan berusaha hidup dalam harmoni dengan sesama meskipun mayoritas agama Indonesia adalah Islam. Oleh karena itu, kita harus memahami dan menghayati kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi bagian dari kerajaan Allah yang beriman. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, api-api. Bagus gitu loh. Makasih. Menurut pendapat kalian, tingkat toleransi di Indonesia ini gimana sih? Menurutku meskipun mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, toleransi kita itu masih tinggi loh. Sih ada beberapa kota yang tingkat toleransinya masih rendah sih. Contohnya kayak Sabang, Makassar. Tapi rata-rata masih bagus kok tingkat toleransinya di Indonesia ini. Tapi ada juga loh beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat intoleransi itu meningkat. Contohnya itu seperti faktor ekonomi, pendidikan, demografi, lokasi tempat tinggal, dan lain-lain. Sama juga ada loh survei yang mengatakan kalau seseorang yang menyelesaikan pendidikannya hanya sampai tingkat SD, SMP, dan SMA itu cenderung intoleran. Namun sebenarnya faktor pendidikan itu tidak berpengaruh secara langsung pada tingkat intoleransi. Tapi di zaman kerajaan Hindu-Buddha, tingkat toleransinya relatif tinggi gak sih? Soalnya Rakai Penangkaran memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun Candi Kalasan. Sedangkan Samaratungga melibatkan para pemeluk agama Hindu dalam pembangunan Candi Borobudur. Sama kehadiran agama Hindu di Sriwijaya. Meskipun Sriwijaya adalah kerajaan Buddha Mahayana, agama Hindu tetap diperbolehkan dan hidup berdampingan dengan agama Buddha. Kehadiran Arca Ganesha dan Siwa membawa Mahadewa di Palembang serta kompleks perjanjian Bumi Ayu menunjukkan toleransi kehidupan beragama. Kalian mau ke kafe dekat sekolah tidak? Boleh, dengar-dengar hari Minggu ini lagi ada diskon loh. Wah, ternyata kopi luwak enak ya. Terbuat dari apa sih? Dari kotoran hewan luwak itu. Ya gitu, aduh, proses fermentasinya itu dimulai dari pemilihan buah kopi yang matang. Setelah dikonsumsi oleh luwak, biji kopi mengalami proses fermentasi alami dalam perut luwak yang difasilitasi oleh enzim perut luwak. Nah, proses ini mengurangi kepahitan dan keasaman kopi.
menghasilkan rasa yang lebih halus dan lebih canggih. Proses fermentasi luwak terjadi secara alami oleh enzim dan bakteri pada pencernaan luwak sekitar 10 jam pada suhu 24 sampai 26 derajat Celcius. Fermentasi tersebut menyebabkan kopi luwak mengandung protein yang lebih rendah dibandingkan kopi biasa akibat penambahan sehingga rasanya tidak sepahit kopi biasa karena protein berkontribusi terhadap pembentuk rasa pahit yang disangrai. Luwak mempunyai kelebihan indera penciuman yang sangat tajam yang dapat meningkatkan kualitas dan cita rasa kopi. Luwak dengan mengandung enzim yang dapat meningkatkan kualitas cita rasa kopi luwak. Itu. Walah, tapi bagaimana awalnya kopi luwak ditemukan? Setahuku itu berawal dari ketidaksengajaan. Kopi ini bermula dari eksperimen para buruh di perkebunan kopi di zaman kolonialisme Hindia Belanda. Oh, berarti udah ada dari zaman Hindu Buddha ya? Belum, kopi luwak tidak memiliki hubungan dengan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia karena keduanya berbeda dalam waktu dan budaya. Kerajaan zaman Hindu Buddha di Indonesia berlangsung pada abad ke-4 sampai ke-15. Sedangkan kopi luwak ditemukan pada zaman Hindia Belanda yang berlangsung pada abad ke-17 hingga ke-20. Terus di zaman Hindu Buddha adanya minuman apa? Salah satunya ada minuman jamu gendong. Jamu gendong merupakan minuman warisan budaya Indonesia yang dikenal sejak zaman Hindu Buddha. Di salah satu situs arkeologi menunjukkan relief di Candi Prambanan dan Candi Borobudur ada sejenis relief menunjukkan cara pembuatan jamu gendong. Tapi apa aja sih pengaruh Hindu Buddha di zaman sakini? Ada beberapa upacara atau tradisi yang masih bertahan sampai sekarang sih. Contohnya seperti upacara ngaben, tradisi potong gigi, hari raya Waisak, dan wayang. Wayang sendiri mengalami percampuran kebudayaan dengan India melalui cerita-cerita seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Pagelaran wayang masih sering diadakan juga di Indonesia, mulai dari wayang kulit hingga wayang golek. Gitu loh. Udah jam 5 sore nih, ayo pulang loh. Besok kan kita ada ulangan. Yaudah yuk.